Usia piramida dan Sphinx di dataran tinggi Giza mungkin ribuan tahun lebih tua daripada perkiraan dari peneliti kebanyakan. Faktanya, struktur kuno ini bisa ada lebih dulu ribuan tahun sebelum peradaban Mesir kuno. Banyak peneliti menunjukkan ada cukup bukti kalau dataran tinggi Giza pernah dilanda banjir besar di masa lalu. Menariknya, dari bukti yang ditemukan di dataran tinggi Giza, piramida dan Sphinx bisa jadi salah satu dari bangunan megalitikum yang selamat dari banjir besar. Menurut para peneliti bahwa Sphinx, kuil Sphinx, dan 20 bidang pertama dari piramida Agung Giza menunjukkan terjadinya erosi akibat saturasi air yang dalam di area Sphinx. Banyak cerita tentang piramida Agung Giza dan pendamping misteriusnya, Sphinx Agung. Walau sampai sekarang kita sama sekali tidak tahu siapa yang membangun piramida Agung dan mengukir Sphinx Agung. Tapi, sudah begitu banyak teori untuk menjelaskan tentang dua bangunan paling misterius di dunia ini. Di samping berbagai pertanyaan tentang piramida Agung Giza yang belum terjawab, kita pun masih bertanya-tanya tentang hebatnya tingkat kompleksitas dan presisi bangunan kuno, bahkan setelah ribuan tahun sejak dibangun. Bagaimana bisa, ribuan tahun yang lalu, manusia mampu menggali dan mengangkut balok batu besar, lalu menggabungkannya untuk menciptakan salah satu bangunan kuno paling misterius di bumi. Misteri yang lebih besar lagi adalah, bagaimana caranya peradaban kuno bisa menyusun piramida Agung Giza dengan penuh presisi? Piramida Agung Giza adalah bangunan dengan susunan paling akurat yang pernah ada, menghadap ke utara hanya dengan kesalahan 3/60 derajat. Suatu saat, piramida pernah sejajar persis dengan posisi kutub utara yang berubah dari waktu ke waktu. Terlebihnya lagi, piramida Agung terletak di pusat daratan bumi, sejajar antara timur barat yang melintasi sebagian besar daratan, dan meridian utara selatan yang melintasi sebagian besar daratan berpotongan di dua tempat di bumi, satu di lautan dan satu lagi adalah piramida Agung. Menurut peneliti, di tahun 10.450 sebelum Masehi, Sphinx dan 3 piramida sejajar sempurna dengan rasi bintang Orion atau dikenal sebagai sabuk Orion. Piramida Agung terdiri dari 4 poros interior panjang yang persis sejajar dengan bintang-bintang di langit. Bagian selatan sejajar dengan Sirius dan Orion, sedangkan yang utara sejajar dengan Ursa Minor dan Alpha Draconis. Walau begitu, fakta-fakta tadi masih kalah menakjubkan dibandingkan fakta bahwa ternyata seluruh landscape nekropolis Giza termasuk piramida dan Sphinx menunjukkan tanda erosi. Hal ini membuat para peneliti berpikir bahwa area tertentu dari nekropolis yang perkasa ini pernah tenggelam di bawah laut, dan fosil yang baru ditemukan membuat teori ini jauh lebih dapat dipercaya. Robert Schoch, seorang profesor Amerika yang fokus di ilmu pengetahuan alam di perguruan tinggi umum, paling dikenal sebagai pendukung hipotesis erosi air di Sphinx. Dr. Schoch adalah salah satu peneliti pertama yang mengangkat teori bahwa struktur dataran tinggi tersebut jauh lebih tua daripada yang selama ini diasumsikan. Di awal tahun 90-an, dia berpendapat kalau Sphinx berusia ribuan tahun lebih tua dari yang diyakini para arkeolog, yaitu sekitar 5.000 sampai 9.000 sebelum Masehi. Teori ini didasari oleh pola erosi air yang ditemukan di monumen dan batu-batu di sekelilingnya. Walaupun demikian, Dr. Robert Schoch bukanlah satu-satunya yang berpikir bahwa ini adalah bukti kalau bangunan kuno itu pernah tenggelam. Arkeolog Sharif El-Morsi yang pernah bekerja secara menyeluruh di dataran tinggi Giza selama lebih dari 2 dekade menyimpulkan bahwa dataran tinggi Giza pernah dibanjiri oleh gelombang. Saat permukaan laut menutupi nekropolis, Sphinx, kompleks kuil, dan monumen-monumen lain di area itu, ada kemungkinan kalau situs Candi Menkaure dulu menjadi laguna. Di artikel yang diterbitkan oleh situs web Gigal Research, Morsi memberi sebuah pernyataan. Dalam salah satu dokumentasi garis pantai kuno, saya hampir tersandung balok candi tingkat 2. Yang mengejutkan saya, tonjolan di permukaan atas balok yang hampir membuat saya tersandung itu sebenarnya adalah kerangka luar dari fosil yang tampak seperti ekinoid atau bulu babi, yang merupakan makhluk laut yang hidup di perairan yang relatif dangkal. El-Morsi yakin banjir di kala itu sangat besar, memuncak di ketinggian sekitar 75 meter di atas permukaan laut hingga menciptakan garis pantai yang membentang ke tepi Kafra dekat Sphinx di kuil Menkaure.
El Morsi juga mengemukakan tentang adanya bukti di monumen dan blok sekitarnya yang menunjukkan adanya gelombang pasang di saat itu. Dia bahkan menyatakan adanya zona intertidal sekitar 2 meter. Namun masih ada beberapa teori lainnya dari peneliti yang berbeda. Beberapa peneliti yakin bulu babi yang ditemukan di batu kapur adalah dampak terkena erosi dan fosil yang ada merupakan bagian dari batu kapur asli yang telah terbentuk 30 juta tahun yang lalu. Morsi pun menanggapi klaim ini dengan cara yang menarik. Dia berpendapat bahwa makhluk itu disemen atau membatu dalam waktu yang belum terlalu lama. Terbukti dengan makhluk yang ditempatkan mengikuti gravitasi di lantai. Fosil itu pun dalam kondisi hampir sempurna dan terletak di dalam jangkauan intertidal Laguna. Sangat kontras dengan ikan kecil yang biasanya ditemukan di blok batu kapur. Morsi memberikan pernyataan, kita bisa melihat dengan jelas kondisi yang masih asli dan detail lubang-lubang pada exoskeleton. Artinya, makhluk laut itu baru membatu akhir-akhir ini. Dua ilmuwan Ukraina yang mempresentasikan penelitian mereka pada konferensi internasional geoarkeologi dan arkeomineralogi yang diadakan di Sofia bertajuk Aspek Geologi untuk Penentuan Waktu Konstruksi Sphinx Mesir. Mereka berpendapat Sphinx Agung Giza berusia ratusan ribu tahun dan menunjukkan indikasi erosi air yang jelas. Menurut Manichev dan Parkhomenko, masalah penanggalan konstruksi Sphinx Mesir Agung masih valid terlepas dari sejarah jangka panjang penelitiannya. Pendekatan geologi sehubungan dengan metode ilmiah alam lainnya memungkinkan untuk menjawab pertanyaan tentang usia relatif Sphinx. Penyelidikan visual yang dilakukan pada Sphinx memungkinkan kesimpulan tentang peran penting air dalam ukuran besar yang membanjiri sebagian monumen dengan pembentukan cekungan gelombang di dinding vertikalnya. Manichev dan Parkhomenko sangat yakin bahwa Sphinx pasti tenggelam di bawah air dalam waktu yang lama. Untuk mendukung hipotesis ini, mereka menunjuk ke literatur studi geologi yang ada di dataran tinggi Giza. Menurut Manichev dan Parkhomenko, ini disebabkan oleh permukaan laut di fase Calabria yang paling menyerupai tanda saat ini, dengan cekungan GIS tertinggi pada levelnya. Tingginya permukaan air laut juga menyebabkan sungai Nil meluap dan membuat badan air berumur panjang. Diperkirakan sekitar 800.000 tahun. Meski banyak orang yang tegas menentang teori Manichev, Parkhomenko, dan Soch, banyak juga yang sangat percaya bahwa monumen megah di dataran tinggi Giza adalah bukti solid monumen prabanjir yang dibangun oleh peradaban yang sama sekali berbeda, yang sudah ada sebelum peradaban yang mendiami tanah Fir'aun. Bahkan mungkin sebelum kejadian banjir besar yang diceritakan dalam banyak teks kuno oleh peradaban yang berbeda. Walau banyak orang menentang gagasan adanya air besar di bumi, peneliti memperkirakan bahwa permukaan laut telah berfluktuasi lebih dari 120 meter di berbagai belahan dunia dalam 140.000 tahun terakhir. Menariknya, Robert Ballard, salah satu arkeolog bawah laut paling terkenal, menyelidiki kedalaman Laut Hitam di dekat pantai Turki modern demi mencari jejak peradaban kuno yang berasal dari zaman Nabi Nuh. Dia menemukan bahwa banjir besar dalam Alkitab yang disebutkan dalam teks-teks Sumeria kuno adalah nyata. Ballard menetapkan garis waktu peristiwa lewat cangkang terkarbonasi yang ada di sepanjang garis pantai kuno. Ballard memperkirakan di sekitar tahun 5000 sebelum Masehi bencana banjir terjadi. Waktu yang sama dengan terjadinya banjir bersejarah Nabi Nuh, menurut para ahli. Kisah banjir besar yang dikirim oleh Tuhan atau dewa bila merujuk pada kesaksian yang lebih lama untuk menghancurkan umat manusia karena dosa-dosanya adalah kisah yang tersebar luas oleh banyak agama dan budaya di seluruh dunia dan berasal dari sejarah paling awal yang tercatat. Dari India ke Yunani kuno, Mesopotamia dan bahkan suku Indian Amerika Utara, tidak pernah kekurangan kisah-kisah yang terdengar mirip. Beberapa dari kisah ini memang terdengar sangat serupa hingga membuat kita bertanya, apakah semua peradaban di bumi mengalami kejadian yang sama? Mungkinkah semua kisah banjir yang berulang-ulang di seluruh dunia adalah kumpulan mitos atau insiden yang dipelihara oleh akademisi kebanyakan? Atau kejadian banjir besar adalah bencana alam tunggal di seluruh dunia yang berdampak pada semua umat manusia di zaman prasejarah?
Meskipun bencana kecil dan terpencil mampu membawa ketakutan yang merata pada banyak orang, namun efek keseluruhannya berumur pendek dan memudar dari ingatan dalam bertahun-tahun atau beberapa dekade. Namun, di kasus banjir besar, kita memiliki cerita yang tak kenal batas, dengan sifat yang mendunia yang diakui oleh setiap peradaban. Seberapa besar dan seberapa destruktifnya bencana itu, sehingga mampu tersemat di dalam ingatan kolektif nenek moyang kita selama ribuan tahun? Dari banyak kesaksian yang ada, ini bukan cuma peristiwa yang mempengaruhi semua orang secara bersamaan, tapi untuk bisa menjadi bagian permanen dalam jiwa manusia, ini pasti pengalaman yang bukan dalam hitungan hari atau bulan, tapi menembus antar generasi. Berdasarkan paparan di atas, tidaklah sulit untuk menerka apakah mungkin piramida Giza yang megah dan Sphinx Agung dibangun sebelum banjir besar oleh peradaban yang sangat kuno, yang bahkan lebih dulu daripada catatan Mesir yang paling awal. Mungkin bahkan dibangun sebelum Mesir menjadi gurun dan bahkan sebelum permulaan adanya manusia. Jika kamu menyukai videonya, jangan lupa tekan tombol like dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan notifikasi video selanjutnya.